ketemu lagi sama Bunda di hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Oke, di hari Rabu ini teman-teman akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Lalu teman-teman sudah masuk di subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Dan teman-teman sudah sampai di pembelajaran keempat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Agar ilmu yang teman-teman terima hari ini dapat bermanfaat dan mudah disimpan di memori teman-teman. Yuk, kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Baik, sebelum memulai, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui keragaman dan juga keunikan pakaian adat Nusantara dengan baik. Lalu yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat membaca data pada diagram batang dengan tepat. Oke, maka dapat disimpulkan bahwa materi yang akan teman-teman pelajari pada hari ini yang pertama, pakaian adat, yaitu kita akan pelajari tentang keragaman dan juga keunikannya. Yang kedua, teman-teman akan masuk ke diagram batang. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca diagram batang. Lalu yang ketiga, teman-teman juga akan belajar bagaimana cara membuat diagram batang berdasarkan data yang sudah dilihat atau yang didapat. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang pakaian adat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang keberagaman dan juga keunikannya. Teman-teman, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku, adat, dan juga bahasanya. Nah, dalam satu negara di Indonesia, kita itu sudah memiliki ratusan bahasa. Tapi selain bahasa, ternyata Indonesia juga kaya akan pakaian adatnya yang beragam, teman-teman. Oke, nah pakaian adat itu artinya adalah pakaian atau busana nasional bisa juga dikatakan pakaian tradisional, yaitu sebuah kostum yang bertujuan untuk mengapresiasi atau memberikan identitas yang biasanya itu dikaitkan dengan wilayah geografis ataupun periode waktu dalam sejarah. Jadi pakaian adat ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah. Tapi pakaian adat ini juga dapat menunjukkan status sosial, lalu dari perkawinan ataupun agama. Oke, teman-teman, jadi ragam pakaian di Indonesia ini memiliki keunikannya masing-masing, mulai dari bentuknya, bahannya, dan juga aksesorisnya. Nah, sekarang kita lihat yuk beberapa keunikan pakaian adat di Nusantara. Oke, di sini Bunda sudah ada beberapa gambar pakaian adat. Nah, pertama kita masuk ke daerah Yogyakarta. Oke, jadi model baju daerah Yogyakarta ini adalah putra-putri kerajaan dalam acara perjamuan. Jadi busana ini diadopsi dalam acara Midodoreni atau perjamuan pengantin. Nah, untuk pengantin putra, busana ini terdiri dari surjan sutra polos atau motif. Lalu menggunakan kain jarik, lontong atau sabuk, lalu menggunakan ikat pinggang. Nah, biasanya di belakangnya itu diselipkan sebuah keris dan juga memakai belangkon. Nah, sedangkan untuk pengantin perempuan, dia biasa menggunakan kebaya berbahan sutra dengan warna yang senada dengan pria, misalnya hitam, atau merah tua, atau hijau tua, ataupun biru. Nah, baju ini tanpa kutu baru dan jarik. Selain itu, kedua mempelai juga memakai sepatu ataupun sendal selop, lalu menggunakan aksesorisnya, misalnya bros ataupun rangkaian bunga melati. Nah, baju adat ini bernama kesatrian. Lalu kita
berpindah ke Provinsi Gorontalo. Nah, pakaian dari Provinsi Gorontalo ini memiliki bahan dasar kapas mentah yang telah dipintal menjadi sebuah benang. Nah, untuk wanita, pakaian ini memiliki ciri khas bentuknya kebaya tanpa motif tapi dilengkapi dengan sarung pada bagian bawahnya, teman-teman. Nah, aksesoris tambahannya itu sangat menarik karena dia menggunakan gelang padeta, lalu menggunakan ikat pinggang, dan juga menggunakan baya labote, yaitu ikat kepala yang ada di kepala wanita. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebutannya adalah baya lobote. Sedangkan untuk laki-lakinya, dia dilengkapi dengan menggunakan pakaian berlengan pendek ataupun panjang dan juga ditambahkan tudung mahkota. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah di Gorontalo, sekarang kita masuk ke sebelumnya. Nah, ini Bunda ingatkan kembali, untuk pakaian Gorontalo itu untuk wanitanya disebut biliu, sedangkan pakaian laki-lakinya disebut makuta. Sekarang kita berpindah ke Provinsi DKI Jakarta. Nah, pakaian adat Betawi ini disebut dengan pakaian adat Abang None, yaitu dikenakan oleh wanita Betawi sehari-hari adalah baju kurung dengan model lengan panjang ataupun pendek. Nah, baju kurung ini biasanya bentuknya polos dan seperti kebaya. Nah, baju wanita ini terdiri dengan warna-warna yang identik, biasanya sangat mencolok, teman-teman, seperti warna merah, kuning, dan hijau. Jadi menggunakan warna-warna yang cerah. Lalu, baju ujung serong terdiri dalaman kemeja putih, jas tertutup warna gelap, batik geometris yang dikenakan di pinggang sebatas lutut, dan celana pentolan yang warnanya sama dengan jas. Nah, ini untuk pakaian prianya. Lalu aksesoris pelengkapnya itu ditutup dengan tutup kepala berupa kopiah atau kuku macan, pisau raut atau senjata semacam badik yang diselipkan di pinggang. Lalu menggunakan jam rantai untuk hiasan saku, serta alas kaki berupa sepatu pantopel. Nah, kita lanjut ke daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, pakaian adat di Nusa Tenggara Timur ini adalah tiilangga, yaitu berupa topi yang memiliki bentuk seperti topi orang Meksiko. Nah, ini teman-teman. Oke, nah ini terbuat dari daun lontar kering. Topi ini memiliki fungsi sebagai simbol bahwa kita percaya serta kewibawaan seorang laki-laki. Nah, pakaian untuk laki-laki ini terdiri dari kemeja putih berlengan panjang dan juga menggunakan sarung tenun. Itu sebagai ikatnya berwarna biasanya gelap. Lalu sarung tenun tersebut biasanya memiliki motif yang sangat khas dengan suku rote. Terdapat juga penutup dada berupa sebuah selendang ataupun kain yang motifnya sama. Lalu, sementara untuk perempuannya itu terdiri dari kebaya dengan bawahan berbentuk tenunan tangan yang juga bermotif sama. Jadi ciri khas dari pakaian dari Nusa Tenggara Timur ini dia biasanya selalu menggunakan kain songket dan juga biasanya di pakaian laki-lakinya itu pasti diselipkan sebuah golok. Oke, kita langsung lanjut ke provinsi berikutnya, Papua Barat. Nah, nama pakaian adat Papua Barat adalah pakaian ewer. Pakaian ini murni terbuat dari bahan alami yaitu dari jerami yang dikeringkan. Nah, dengan kemajuan dan pengaruh modernisasi, pakaian ini kemudian dilengkapi dengan kain atasannya. Nah, bahan alam berupa jerami ataupun serat kering hanya digunakan sebagai bawahan rok untuk para perempuan. Nah, rok ini dibuat dengan mengambil serat-serat tumbuhan dan merangkainya menggunakan tali di bagian atasnya. Nah, pakaian adat ewer ini untuk pria itu terbuat dari kain bludru dengan model yang lebih sopan. Nah, celana pendek sebatas lutut di lutut lengkap dengan kain penutup yang menjuntai di bagian depan itu digunakan sebagai bawahan. Nah, sementara atasannya itu menggunakan baju rompi yang dibuat dengan kain ataupun model yang sama. Oke, langsung kita masuk ke
Bali. Nah, adat Bali ini, baju ini sebetulnya ada bermacam-macam. Dari setiap daerah itu juga ada lagi macam-macamnya. Nah, ini yang Bunda infokan adalah pakaian adat Bali Madya, yaitu busana yang biasa digunakan dalam suatu upacara atau persembayangan ke pura. Nah, busana pria dan wanita memiliki arti atau filosofi tersendiri. Kita lihat pada konsep pakaian adat Bali adalah tapak dara atau sering disebut swastika yang artinya Dewi Angga, yaitu leher ke kepala dan manusa angga yakni dari pusar ke leher dan juga buta angga yakni dari bawah pusar ke kaki. Nah, kain kepala pada pria ini terdiri dari dua sisi, yaitu ujung kanan dan juga ujung kiri yang saling bertemu. Itu mengartikan adanya negatif dan positif. Nah, itu saling bertemu di tengah-tengah sehingga menjadi netral. Nah, selain itu, udeng juga merupakan simbol pengendalian diri. Nah, ini untuk pakaian wanitanya pun bermacam-macam, teman-teman. Dibedakan dari ada yang sudah menikahnya, ada yang belum, lalu ada juga yang untuk tetuanya. Nah, di sini untuk wanita yang sudah menikah memiliki gaya rambut dilipat seutuhnya, lalu memberikan simbol bahwa wanita tersebut sudah terikat pada perkawinan. Nah, sedangkan yang belum menikah itu gaya rambutnya itu biasanya setengah dilipat dan setengah lagi dibiarkan tergerai. Jadi yang diikat itu hanya setengah. Nah, itu disebutnya usung gonjer. Oke, nah itu adalah keunikan dari beberapa baju daerah. Tapi Bunda di sini akan memberikan lagi beberapa macam baju daerah lainnya. Ini merupakan pakaian dari Aceh. Lalu ini adalah pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada pakaian adat dari Riau. Lalu ada pakaian adat dari Banten, pakaian adat dari Bangka Belitung, dan pakaian adat dari Sumatera Selatan. Nah, itu adalah ragam dan juga keunikan dari baju daerah ataupun baju adat atau baju tradisional di Nusantara Indonesia. Kita masuk ke materi kedua, yaitu diagram batang. Nah, teman-teman akan belajar bagaimana cara membaca data pada diagram batang. Nah, sebelumnya Bunda akan memberitahu dulu apa sih diagram batang. Jadi diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, vertikal, ataupun horizontal. Nah, diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode waktu tertentu. Nah, bagan batang akan menampilkan informasi dengan batang vertikal ataupun horizontal dan memiliki lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Ada dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan juga diagram batang horizontal atau datar. Nah, di sini dua macamnya ada. Yang pertama, diagram batang vertikal. Nah, diagram vertikal ini tulisan nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensinya setiap nilai atau nama itu disebutkan dalam sumbu vertikal. Nah, contohnya seperti ini teman-teman untuk diagram batang vertikal. Lalu yang kedua ada diagram batang horizontal. Nah, diagram batang horizontal ini tulisan nilai ataupun nama itu tertulis pada garis vertikalnya. Nah, untuk nilai ataupun nama itu disebutkan pada garis horizontal. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini menyamping kalau yang horizontal, sedangkan vertikal itu dia lurus ke atas. Oke, nah teman-teman lalu bagaimana cara membaca data pada sebuah diagram batang? Oke, di sini cara pertamanya adalah baca terlebih dahulu judul yang terdapat pada diagram batang. Lalu yang kedua, bacalah keterangan yang terdapat pada sumbu-sumbu diagram batang. Ya. Oke, lalu yang ketiga, bacalah keterangan yang terdapat pada sumbu tegak, yaitu teman-teman baca terlebih dahulu sumbu vertikal dan juga sumbu horizontalnya itu tentang apa. Lalu keempat, kemudian teman-teman menggabungkan data yang sudah teman-teman dapat, yaitu dari data vertikal dan juga horizontalnya,
Nah, lalu teman-teman tinggal menyimpulkannya itu dari diagram tersebut itu apa. Nah, oke. Tadi sudah cara membacanya, sekarang kita coba membuatnya. Nanti di akhir kita akan membuat dan juga kita langsung membacanya. Oke. Nah, cara membuatnya itu tahapnya yang pertama, teman-teman harus menggambar dulu atau atur sumbu secara horizontal, datar, ataupun vertikal, tegak lurus ke atas. Oke, lalu yang kedua, untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal. Lalu frekuensinya itu pada sumbu vertikal. Nah, sedangkan untuk grafik batang horizontal ini kebalikannya, teman-teman. Jadi nilai atau nama data itu dituliskan pada sumbu vertikal, lalu frekuensinya itu dituliskan pada sumbu horizontal. Oke. Nah, lalu buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Jadi harus sesuai dengan data yang ada, bentuk atau panjang pendek perseginya. Lalu yang ketiga adalah beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang sudah disediakan. Oke, untuk lebih jelasnya, teman-teman kita akan praktek langsung membuat sebuah diagram batang. Oke, kita lihat cara berikut ini. Oke, di sini kita akan belajar membuat diagram batang pada data tersebut. Oke, data berikut ini Bunda sudah siapkan sebuah data. Ini adalah data, ada nama dan juga frekuensinya itu adalah jumlah anggota keluarga. Di sini Mikail mempunyai 5 anggota keluarga, Daryl 5, Quinsa 6, Nusa 3, Kansa 7, Kezia 5, Acila 4, dan Tara 3. Nah, pertama kita harus buat dulu garis vertikal dan juga horizontalnya, seperti ini. Vertikal lalu horizontal, oke? Lalu kita tuliskan frekuensinya pada vertikal, seperti ini, dituliskan. Nah, bagian bawahnya ini atau bagian sampingnya itu adalah jumlah anggota keluarganya. Nah, di sini jumlah anggota keluarganya ada berapa? Lalu di bagian yang horizontal adalah namanya. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini, kita mulai dari Mikail. Kita bentuk persegi panjang. Mikail itu mempunyai jumlah anggota 5, maka kita akan bentuk perseginya itu sesuai dengan angka 5 di sini, teman-teman. Nah, harus sesuai. Seperti ini. Nah, Mikail mempunyai 5, maka dibentuk persegi sampai di batas 5. Lalu Darel ada 4 anggota keluarganya, maka kita bentuk juga sesuai angkanya. Nah, di sini di 4. Lalu Quinsa ada 6. Maka kita juga buat harus berdasarkan angka, yaitu 6, Nuswa 3. Jumlah anggotanya, maka kita juga gambarkan 3. Lalu Kansa ada 7, maka juga harus sesuai di angka 7. Nah, Kezia ini anggota keluarganya adalah 5. Oke, kita sesuaikan dengan 5. Lalu Acila. Acila itu mempunyai 4 anggota keluarga, disesuaikan juga 4. Nah, yang terakhir, Tara mempunyai 3 anggota keluarga, maka kita sesuaikan bentuk perseginya adalah 3. Nah, cara membacanya di sini. Oke. Kita lihat di sini, ini sudah terbentuk sebuah diagram batang. Nah, cara membacanya adalah di sini. Mikail mempunyai 5 anggota keluarga, lalu Darel mempunyai 4 anggota keluarga, Quinsa mempunyai 6 anggota keluarga, lalu Nusa mempunyai 3 anggota keluarga, Kansa mempunyai 7 anggota keluarga, Kezia mempunyai 5 anggota keluarga, lalu ada Acila di kotak berikutnya, persegi berikutnya, Acila mempunyai anggota keluarga sebanyak 5, 4, sorry. Nah, lalu yang terakhir ada Tara. Tara mempunyai anggota keluarga 3, yaitu sama seperti Nusa. Nah, dari bagian berikut ini, itu jadi teman-teman atau nama yang memiliki anggota keluarga terbanyak adalah Kansa, yaitu 7 anggota keluarga. Lalu yang memiliki anggota keluarga terkecil ada 2, yaitu Nusa dan Tara. Nah, ini adalah cara membuat diagram batang, teman-teman. Jadi, kotak atau persegi ini harus disesuaikan dengan data yang sudah tertera. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Oke,
Maka, ini Bunda harap teman-teman bisa praktek atau bisa belajar membuat sendiri di rumah sesuai dengan video ini, oke? Nah, ini namanya adalah diagram batang vertikal, teman-teman. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Bunda mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Mohon dikoreksi dan juga jangan lupa tetap semangat belajar, selalu jaga kebersihan dan jangan lupa mencuci tangan. Sekian dari Bunda, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.